Untuk mendalili bab ini, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menghadirkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dari ayat-ayat pertama adalah dalam surah Saba ayat ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. A'idzukum biwahidatin, aku nasihatkan kepada kalian dengan satu hal. Apa itu? An taqumu lillahi masna wa furada. Hendaknya kalian berdiri untuk Allah, berdua atau sendiri-sendiri. Summa tatafakkaru, kemudian kalian merenung, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan keikhlasan. An taqumu lillah. Wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, juga silih bergantinya malam dan siang, mengandung ayat, mengandung tanda li ulil albab, bagi orang yang berakal sehat. Siapa mereka ulil albab? Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, mengandung ayat, mengandung tanda-tanda, memberikan tanda-tanda akan kemahakuasaan Allah, tanda-tanda akan tauhidullah, bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar. Tanda-tanda itu bisa ditangkap oleh ulil albab. Siapa mereka ulil albab itu? Mereka adalah alladzina yadhkurunallaha, yang selalu melakukan zikrullah, qiyaman, dengan berdiri, wa qu'udan, dengan duduk, wa ala junubihim, juga dalam keadaan berbaring. Jadi salah satu ciri khas ulil albab adalah zikir, zikrullah, melakukan zikrullah, baik dengan berdiri, dengan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan berbaring, tiduran pun mereka tetap berzikir. Lebih dari itu, wa yatafakkarun, mereka melakukan tafakkur. Apa yang dipikirkan, direnungkan? Fi khalqis samawati wal ard. Yang dipikirkan, direnungkan adalah penciptaan langit dan bumi. Coba kalian ada waktu kosong, buat kegiatan mengumpulkan ayat-ayat tentang langit dan bumi. Ya, kalau dalam pelajaran umum biasanya pelajaran apa itu yang ada pembahasan langit dan bumi?
IPA apa IPS itu? Atau geografi? IPA. Oh, di IPA ya. Ada langit, ada bumi, ada lapisan-lapisan udara, stratosfer, atmosfer, troposfer. Pokoknya yang ada supir-supirnya gitu lah. Ya, Buya udah lupa pelajaran itu. Ya. Kemudian ada lapisan langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, terus ya sampai langit ketujuh. Ini ayat-ayat tentang langit dan bumi banyak. Ada penyebutan langit dan bumi sebagai sumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha dan seterusnya. Ya. Kemudian ada juga afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ayat-ayat ini direnungi. Lakukan tafakkur terhadap penciptaan langit. Pikirin tuh langit kenapa ya? Nggak ada tiangnya. Was-samaa'a banainaha, dan langit kami yang membangunnya. Coba kalau orang bangun bangunan, ini masjid ini luasannya ini 18 meter, panjangnya juga 18 meter. Dalamnya ini 18 kali 18. Ya. Ada tiangnya enggak? Ada tiangnya enggak? Ada. Cuma 18 kali 18. Coba langit mulai dari timur sampai ke barat, berapa ribu kilometer? Kalian pernah lihat tiangnya di mana? Tidak ada. Kan? Hanya Allah yang mampu membangun bangunan dengan bentangan luas sedemikian luasnya tanpa tiang satupun. Bi ghairi amadin tarawna. Ya, kalian bisa lihat Allah menciptakan langit tanpa tiang. Fi khalqis samawati wal ard. Bumi, kalian bisa pikirkan ini bumi. Di tanah yang sama kalian masukkan biji, keluar jeruk, keluar pohon jeruk. Di tanah yang sama kalian tanam bibit, keluar bayam. Di tanah yang sama kalian tancepin, keluar singkong. Pohon singkong, ini pohon bayam, ini pohon toge, ini apa lagi? Semuanya beda-beda. Bahkan dari satu bibit yang sama keluar bunga yang berbeda-beda. Muncul bugenvil, bunga kertas. Ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang merah, ada yang pink. Bunga rose, mawar, ada yang merah, ada yang putih, ya, dan sebagainya. Tanahnya apakah berbeda? Tanahnya di tanah yang sama, keluar dedaunan yang berbeda, keluar juga bunga yang berbeda, bahkan buah-buah yang berbeda. Siapa yang bisa bikin kayak gitu? Allah saja. Ajib ini, ya, very amazing. Coba dari
Dari sisi itu saja sudah menunjukkan betapa Allah Maha Mampu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah menciptakan ini semua nggak pakai contoh, nggak nyontek. Allah nggak nyontek kepada siapapun. Menciptakan kalian dari rahim yang sama tapi beda-beda. Kalian pernah perhatikan apa bedanya antara Ramzi dan Rafika? Sungguh sangat berbeda. Kalian bisa perhatikan apa bedanya antara Arkal dan bapaknya? Fahri sama Zaidan dari rahim yang sama, bapak sama ibu sama. Kok yang ini ganteng dan ini ganteng sekali? Kok bisa? Cici sama cucu sama Caca, ini kok beda ibunya, tapi kok hampir mirip ya, gitu. Kalian lihat kucing lahir 11 ekor, kucing lahiran 11 ekor, nggak ada yang sama. Lihat Demam dengan Saadah, yang satu matanya ke kanan, yang satu matanya ke kiri, kok bisa beda? Kalian lihat ada satu keturunan, ada yang warnanya lebih pada malam, yang lain terang benderang seperti siang. Kemudian nikah. Buya punya teman dulu orang Finlandia, punya teman satu batch, satu angkatan kuliah Fakultas Syariah, dan beliau dari Finlandia. Kok bisa bahasa Arab? Ternyata ibunya orang Finlandia putih, bapaknya orang Sudan hitam. Begitu nikah jadi coklat manis, gitu. Allahu Akbar. Allah Maha Mampu menciptakan sedemikian rupa. Kalian lihat perbedaan antara Zikra, Khaira, adiknya, ibunya, dan bapaknya. Ini 5 orang nggak ada yang sama. Apalagi kalau kalian lihat Buya sama Umi, nggak ada samanya sama sekali berbeda. Muncul Aufa kayak gitu, Hana kayak gini, Wafa muncul kayak gitu, Haikal labib lagi, pelentang sana pelenting sini kayak ulat nangka, nggak ada yang sama. Ada bapaknya tinggi, anaknya pendek banget. Kenapa dia kok bisa beda begitu? Ternyata ditelusuri, ada kakeknya pendek banget, berarti dia seperti kakeknya. Walhasil anak-anak sekalian, banyak sekali tanda-tanda di alam ini yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Maka dari itu ulil albab setelah melakukan tafakkur, maka dia mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidak mungkin Engkau ciptakan ini semua sia-sia tanpa tujuan. Maka kita digiring untuk bertanya, lalu apa tujuan Allah menciptakan kita? Cobalah buka surah Adz-Dzariyat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin maupun manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku saja, bertauhid kepada Allah. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar, dan seterusnya. Wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan seterusnya. Ayat-ayat dalam bab ini banyak kali. Wa minal ahaditsi, adapun di antara hadis-hadis, banyak hadis terkait dengan tafakkur. Di antaranya adalah al haditsus sabiq, hadis yang sudah berlalu, al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al kayyisu, orang yang cerdas, adalah orang yang mau menghisab dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal mengumpulkan bekal pahala untuk kehidupan setelah mati. Maka anak-anak sekalian, mari kita biasakan bertafakkur. Kalau dapetin ayat-ayat tentang langit dan bumi, penciptaan dan sebagainya, tentang akhirat, tentang hari kiamat, coba dipikirkan betapa ngeri, dahsyat sekali. Itu semua menjadikan kita sadar bahwa kita harus memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Demikian apa yang bisa kita kaji malam ini. Kita lanjutkan insyaallah besok malam. Yang ngisi kajian Ustaz Hudzaifah lagi, dan untuk kelas 10, 11, 12 yang mengajar besok Ustaz Hudzaifah lagi, karena Buya masih ada urusan ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.